Imut banget Oke, pakai bantal ya. konten berikutnya adalah kita mau di kali ini kita mau ngebahas tentang, gue nggak tahu sih ini bisa dibilang pembajakan mungkin ya atau apa, gue nggak tahu. Tapi ada gosip yang beredar itu kalau Tokopedia. Tapi gue nggak tahu sih udah diiyain belum sih, maksudnya itu berita yang benar atau berita yang salah. Bener, udah anggap aja bener. Nah, itu kan adalah pembobolan data-data dari apa namanya user ya dari Tokopedia. Tapi jujur gue tuh beneran blank, nggak tahu sih sebenarnya itu kayak gimana, dan sebenarnya apa sih gunanya untuk dibobol itu? Apakah cuma buat nawarin fitness apa gue nggak tahu tuh. Karena kan kalau kita lihat dari Tokopedia mungkin yang login dan user itu kan bukan high profile kan. Maksudnya kayak mungkin sekelas orang siapa ya, orang paling kaya di Indonesia siapa tuh? Ya siapa gitu, kayak nggak main Tokped deh gitu loh maksudnya. Nah itu sebenarnya gunanya apa ya? Gue sih nggak pernah baca tuh guna dari dibobol itu jadi apa? Dibobol. Iya sebenarnya datanya yang bisa jadi apa aja, Ki. Hah? Datanya yang bisa jadi apa aja. Taruhlah yang paling buruk misalnya data lo kebobolan ya. Ada email lo, ada nama lo ketahuan dari mana, Instagram lo juga mungkin passwordnya. Ini kan dari satu pembobolan, kan belum berhasil dienkripsi passwordnya dari si hackernya kan. Jadi kondisinya hackernya belum tahu passwordnya, tapi sudah tahu nih data-datanya gitu. Kalau dia berhasil mendapat passwordnya, ada kemungkinan besar lo pakai password itu di tempat lain yang sama. Email, di Bukalapak misalnya, di Blibli, nah itu berarti kan data lo membeli atau data lo suka apa itu kan ketahuan, dan data lo itu bisa disalahgunakan sama orang lain. Dia bisa jadi elu untuk melakukan kejahatan, gitulah intinya. Oh, soalnya maksudnya kalau sampai sekarang pun kalau akun Tokped gue diambil, gue kayak ikhlas-ikhlas aja gitu. Iya. Maksudnya kayak gak tahu nih gue bakal diapain ya gitu dari akun Tokped gue yang diambil gitu. Tapi gini sih, kenapa ini jadi besar adalah karena ternyata sebegitu pentingnya data gitu loh. Sangat banyak jual beli data pelanggan antar company ataupun ada vendornya sendiri, Ki, jual beli data pelanggan itu. Nah, jadi kayak misalkan kita yang ngehack Tokped punya data 1.000 orang gitu. Jadi tahu kan pasar tuh maksudnya 1.000 orang ini sukanya misalkan barang A, barang B, barang C, barang D dan semuanya gitu loh. Apa yang mereka beli di Tokped tuh kan ketahuan gitu loh. Nah, jadi misalkan dia jual ke satu company itu tahu pasarin barangnya mereka itu kemana gitu loh. Ada juga untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Tapi jadi murah banget harganya sebenarnya. Kalau kita bahas kayak biar orang tahu sebenarnya maunya, misalnya kayak gue interestnya sama barang apa gitu ya misalnya kan. Nah, secara nggak langsung tuh, nah gue nggak tahu sih kasusnya Tokped ini dibobol atau dia jual. Sebenarnya gue nggak tahu. Kalau misalnya dia jual tuh jadi agak unik juga gitu. Itu kan harusnya nggak dijual karena data itu privacy ya. Buat perusahaan lain untuk nge-grab ini lu kan sebenarnya user lu kan. Nah, kalau dibobol namanya orang kemalingan sih nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, tapi kalau dijual tuh berarti tujuannya mungkin ya memang untuk ini kali ya, untuk apa ya namanya, bukan perusahaan yang ngambil keputusan gitu loh maksud gue. Kebutuhan pribadi, gue orang data analis gitu, mungkin gue jual gitu misalnya. Mungkin ya, yang kalau buat yang jual yang ngehack. Nggak mungkin sih Tokped yang ngejual kalau menurut gue ya. Iyalah. Harusnya yang ngehack yang menjual gitu loh. Betul. Bukan, nggak mungkin sih Tokped harusnya ngejaga segede Tokped gitu ya. Privacy itu kan penting banget. Tapi kalau lu ingat Bukalapak juga pernah kan? Kalau nggak salah April 2019. April. Kalau tahun lalu tuh juga pernah tuh kejadian kayak gitu. Dan tadi gue sempat ngecek. Jadi ada yang story di story-nya temen gue. Jadi kalau lu mau ngecek email lu udah pernah kebobolan, udah pernah
didapetin sama hacker itu bisa gitu loh. Mhm. Dan gue coba ya iseng masukin email gue gitu. Dan Lu pakai keluar apa? Avast? pakai apa tadi kok yang namanya Metro, Chrome, Firefox apa gitu gue lupa dah. Ntar gue Oh, itu. Nah itu ada boleh. email gue di Bukalapak sempat ke breach gitu loh. Oh, enggak soalnya kalau e-commerce gitu ya, yang gua khawatirkan karena di situ ada rekening kita, di Itu situ dia kok ada yang gue OVO, ada khawatirkan. apa gitu loh, itu yang gua khawatirkan gitu loh. Dan lo masukin kredit card lu kan ke situ gitu loh. Betul. Kalau kredit card kan 3 angka belakang itu selesai udah. Iya udah beres. Selesai. Iya. Ya, Itu berarti sih. tujuannya sebenarnya buat itu ya, kejahatan. Soalnya kalau kayak ini deh, kayak kita ngomongin data bukan Tokped ya, data yang pernah dibobol gitu, kayak let's say misalnya kayak ini kamera handphone nih gitu. Bisa kan makanya ada orang yang nutupin webcamnya dan segala macam gitu kan. Aha. Gue kalau secara pribadi kayak ya udah lihat aja nggak apa-apa gitu. Jadi kemarin sempat rame loh. Jadi kayak ingat gak ini Zoom yang kecolongan, makanya Zoom ada upgrade kan? Ada Iya upgrade, ada betul. suruh update dan segala macam. Karena kecolongan jadi dia install aplikasi Zoom di handphonenya. Install aplikasi Zoom di handphonenya dan pas dia abis buka Zoom, dia lihat handphonenya lagi, dia lock ya, di lock sama dia, udah beres, dia ngapain, terus dia lihat handphonenya lagi, itu udah di e-banking cuy, gitu loh. Buset deh. Itu tuh kemarin sempat rame, gitu loh, maksudnya kayak anjing, orang tuh jago-jago banget gitu loh. Iya. Nah, jadi masuk juga kan sama teori konspirasi gua kan. Yang mana tuh? Teori konspirasi lo yang mana tuh? Dimasukin ke digital ini semua. Hidup jadi Dimasukin ke digital. Anjing itu emang bener-bener sih, kalau masalah data sih, kalau ngomongin data ya, kayak begini deh, kalau lu kerja di perusahaan e-commerce, saya e-commerce lah, yang sangat, atau digital startup yang lain, digital ya, dan lu tugasnya adalah akuisisi pelanggan baru. Oke. Jadi kayak misalkan lu kerja di Tokped, tapi Tokped belum seterkenal sekarang. Yang lu harus lakukan adalah lu memperbanyak pelanggan yang jualan di Tokped, bener nggak? Ya betul. Nah, listingan lu banyak ya? Apa? Listingannya banyakin dulu. Iya. Nah, dari 100 orang yang lu tanya, kenyataannya adalah itu 70-80% setelah kejadian Bukalapak tahun lalu, itu semua nanyain keamanan privacy gue gimana, gitu loh. Ternyata mulai sadar lah, orang tuh mulai aware lah sama data tuh penting gitu loh. Makanya orang nggak buka sembarang di sembarang website gitu dan segala macam. Kayak gitu. Mungkin kita kayak gini karena kita nggak main di daerah situ gitu loh. Cuman kalau orang yang jualan banyak ada orang yang punya casing handphone, maksudnya jualan casing handphone itu sebulan dia omsetnya 4M. 4M dan dia cuman memilih buka di Tokped dan toko offline, tidak mau buka Bukalapak gitu, nggak mau karena dia nggak ada trust ke situ gitu loh. Apalagi kejadian Bukalapak yang kemarin. Gitu sih. Jadi emang penting sih buat orang-orang kaya orang-orang kaya mereka yang memang main di e-commerce gitu loh. Betul. Sebenarnya buat kita juga orang awam penting karena ya datanya bisa jadi apa aja gitu di tangan orang lain gitu kan. Lu punya informasi tentang satu orang kan pasti bisa jadi apapun buat lu gitu. Kalau lu punya pikiran kayak lagi tipsi dikit aja, lu punya informasi tentang Eki misalnya kan, lu bisa ngapain? Lu bisa jadi Eki pada dasarnya dalam satu hari lu bisa jadi Eki gitu. Untuk mewujudkan mimpi lu. Iya. Kalau lu mau meeting juga sama orang untuk mempermudah orang baru gitu ya, mempermudah lu ngomong apa, lu cari tahu dulu kan tentang dia gitu. Kayak Betul. Instagramnya kayak apa. Jadi ya mungkin analoginya hampir sama lah.
masalah data Tapi- ini gitu. Tapi secara pribadi, lu berdua ngerasa udah dihack belum? Udah Jadinya lah. suges Bor, kayak corona gitu loh. Iya. Iya. Gue barusan ngecek udah katanya. Atau mungkin abis lu masukin jadi kehack tuh kok. Iya bisa jadi. Gue masukin ke email hacker ya. Gue barusan ke hack nih, terus ada datanya nih. Gue ke hack leak kapan aja. Iya, 10 benar. Februari 2018, 13 Desember 2018, 25 Oktober 2016. Di Bukalapak pernah, iim.com, last.fm, di email gue sendiri pernah. Cuman baru-baru ini belum ada sih. Tapi berarti dari tindakan yang pernah dilakuin hacker itu, kalian pernah kehack, sebenarnya orang-orang yang awam atau yang kayak kita nggak berasa ya sebenarnya. Nggak berasa, Bor. Belum mungkin. Belum berasa. Ada rasa, maksudnya kayak, ih dirugikan nih gitu. Enggak gitu loh kayak. Mungkin Tapi sekarang kalau hari ini mungkin belum. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lu banyak rezeki, duit lu ada 20 miliar. Lu parno nggak? Parno lah. Iya, iya. Ah iya makanya. Karena nothing tulus sekarang. Berarti memang ada titiknya lu dibajak itu mulai berasa saat titik itu udah lu sentuh gitu loh. Iya, pada saat Iya, you've iya. got something tulus gitu. Maksudnya lu harus jadi high profile dulu baru lu ngerasa itu penting gitu. Kalau gini-gini aja sih ya kayak ya lu nggak usah ngehujat juga gitu. Maksudnya kayak ini hacker anjing nih ya, lu nggak ada rasa taunya kan gitu loh. Gue sih nggak pernah menghujat hacker ya, cuman kenapa murah banget jualnya itu cuma 54 juta jualan datanya harganya ngejual. Iya. Heeh. Kayak siapa aja bisa beli tau 54 juta. Ya. Berarti datanya belum se-deep itu dia mungkin belum berharga itu. Variabel email sama itu doang gitu misalnya. Ya, misalnya gitu. Jadi baru data itu. Mungkin kita yang kayak gini-gini ngerasanya yang ini, yang kayak tiba-tiba ada telepon nawarin asuransi, kartu kredit, atau di SMS SMS apa gitu. Jadi mungkin Ya, masih dalam taraf itu kali ya. Nah, itu kan dalam tanda kutip kan kita dihack sudah ya. Iya, itu kan perpindahan kerja AE kan itu. Betul. AE bawa nama tau nggak lo? Kontak Ya, HP juga berubah, kantornya berubah. Dari A ke B bawa database ya. Lu bayangin ya, gue sampai ditelepon sama 3 orang yang oleh 3 kantor yang berbeda, tapi 1 orang yang sama. Nelfon nawarin hal yang berbeda. Lu bayangin tuh, dia pindah kantor. Terus temennya di kantor yang tiap dia berbeda, dia nawarin lagi. Tadinya dia di tempat fitness, terus dia di mobil, terus yang terakhir dia itu di perusahaan asuransi. Lu bayangkan tuh. Iya. Terus semua anjing gue kayak lu dapet nomor gue dari mana? Dari Mas. Oh iya. Orang gila sih. Iya, makanya kalau soal data tuh gue juga punya. Si bini gue pernah nyicil mobil pakai namanya si yang kontekannya sama si A. Terus gimana nyicil mobil sama si kontekannya sama si A ini nih, dia orang leasing nih. Oh, ini orang leasing nih si A ini. Nah, terus ada satu kendala, kita nelpon dong ke si A ini kan. Terus si A-nya ngomong, oh saya udah nggak di sana lagi, saya di asuransi. Ibu mau nggak masuk asuransi? Jadi nawarin. Sales, Bor. Itu natural. Iya, natural. Lu bahas ketoprak aja tawarin asuransi, tau nggak? Kalau sama asuransi mah. Iya, itu maksud gue data-data berpindah tuh secepat itu aja gitu bisa. Secepat itu, Jadi tapi emang gitu Ki. Ini kejadian misalkan orang leasing tadi kan, terus dia pindah, nawarin insurance. Tapi kalau di dunia kantor, di sales, seorang sales dihargai lebih bagus, selain karena track record-nya, dia bawa data pelanggan itu. Iya, benar. Itu bisa dibilang hack nggak? In a way, very different way bisa, iya. In a way, ya. Berarti kan emang ya hacker secara offline pun bisa ternyata sebenarnya. Iya. Sebenarnya kondisinya dalam in a way-nya itu adalah
kalau dia ngasih data kita ke temen salesnya dia. Nah itu in a way gue lagi dihack tuh sama dia. Karena nggak ada izin gue, itu boleh Ya. berpindah tangan. Gue ngizinin cuma lu nih yang dapat gitu loh. Kan gitu. Gue taunya cuma si A doang. Tapi pada saat Kalau berpindah tangan, gue lagi dihack nih sama si A gitu. kalau pindah kerja, kalau misalnya dia dari A ke B, terus Hmm. lu ditelepon Kalau dia sama pindah kerja, nggak masalah. Kan masih orang yang sama gitu. tapi kan secara database tuh database si A sebenarnya kan. Iya, Sama aja betul. kayak Tokped. Database si A. Betul. Kayak Tokped ada pindah tangan ke Bukalapak gitu. Berarti kan Iya. sebenarnya pun perpindahan itu hacker juga mereka ini. Dalam tanda kutip ya, maksudnya Tapi perpindahan Iya, data. sopan. dalam tanda Tapi kutip. sopan. Iya, tapi Lebih sopan lah. Iya. Gini nih, sopan. Iya. Maksudnya praktek hacker perpindahan data ini bukan pas digital doang gitu. Pas lagi offline terjadi. Cuman gitu. kan kalau offline kan bisa selesai sama bercanda ya. Iya. dan gak seribet itu kalau yang offline. Maksudnya lu hanya punya nomor telepon gue, udah. Iya, gitu. betul. Iya. Kalau ini kan lu yang tadi Eko bilang, lu bisa jadi gua gitu. Itu Ada rekening, ada apapun gitu loh. Iya, iya. Yang bahaya sih rekening ya sebetulnya. Kalau cuma email yang dihack, terus dia kayak mau ngeblast apa gitu, kayak gue ya udah. Lu mau ngeblast apa juga sih? Kayak bukan ya udah lah ya, gue menyayangkan aja emailnya, cuman ya buat apaan juga gitu, gak penting-penting amat. Iya, soalnya berarti kesimpulannya adalah kalau lu udah nyampe high profile ya lu baru akan ngerasa itu bahaya banget berarti kan. Tapi ada yang lucu nih. Gue ada cerita. Ini baru banget kejadian kemarin. Jadi si Amira nih punya teman. Punya teman. Nah, ini temennya punya kebiasaan minjem duit, Bor. Itu kebiasaan. Kenapa gue bilang kebiasaan? Karena tiap bulan. Itu kan udah kebiasaan lah kalau tiap bulan gitu kan. Buset, itu mah minta gaji sama Mira, bukan minjem. tapi nggak sama Mira doang, sama beberapa orang gitu lah. Emang. Oke. Gitu kan. Emang Jadi kalau nggak sama aja ini. Kalau nggak minjem Mira transfer aja gitu ya, kayak udah otomatis gitu. Itu jangan auto debit ya. Udah auto debit kali dari Mira tuh. Terus jadi, punya kebiasaan minjem duit. Nah, ada di suatu hari gitu si kemarin ini si temennya itu WhatsApp, Bor, WhatsApp. Mir, ada uang 1 juta nggak? Gitu WhatsApp ya. Ada uang 1 juta nggak? Gitu kan? Nah, abis itu nggak dibalas sama Mira. Mira ya biasalah kayak cerita. Nih capek deh nih orang minjem duit mulu gitulah, bla bla bla, marah-marah. Pokoknya nggak dia balas selama 2 hari. Nggak dia balas selama 2 hari. Terus ada WhatsApp lagi dari nomor itu gitu. Ngasih tahu kayak sorry kalau misalkan kemarin ada yang bilang mau minjem duit atas nama gue, itu gue dihack gitu, Bor. Ngerti nggak lu? Iya. Ngerti nggak lu? Jadi karena nggak ada apa? Itu juga itu kalau juga dapat nggak ada tuh yang nge-hack. Iya, itulah maksud gue. Cuman dia bilang dia habis ngajuin pinjaman online tapi yang nggak under OJK. Kan banyak tuh yang nggak under OJK. Oh, iya. Nah, itu katanya rentenir itu marah rentenir. Jadi katanya dihack di situ gitu loh, datanya disalahgunakan di situ katanya, gue nggak tahu. Itu ya apa? Si yang hackernya ngelihat, "Wih, bro, nih sering minjem uang nih. Kayak bisa nih." Iya, kayaknya lebih ke sana. Kayaknya pada percaya dah kalau dia minjem duit nih gitu. Itu dia tuh. Tapi dulu juga di proyek ada yang kayak gitu, babe-babe yang kena nomornya kena hack beneran, kalau itu kena hack beneran. Dia kayak WhatsApp hampir semua orang yang ada di kontaknya jam 4 pagi coba minjem duit. Iya. Nah, jadi banyak yang ngasih, banyak yang nggak percaya, banyak yang tidur terus bodo amat udah ketemu paginya gitu. Di Itu Facebook pun juga, ya. itu tuh nge-message orang gitu pakai akun-akun yang cukup terkenal, malah high profile juga, artis-artis segala macam tuh ada yang kena kasus kayak gitu tuh. Jadi sosok uang dan segala macam. Ya sebenarnya sih
kasarnya sih ya memang harus double check ya kalau kayak gitu berarti sekarang kan. Apalagi bentuknya digital, maksudnya WhatsApp atau gitu. Kecuali lu telepon atau video call kayak tolong dong gue pinjem uang gitu kan udah bener tuh. Walaupun nanti dihack juga kali ya, maksudnya kayak wah ini orang suka pinjem uang. Ya, ada aja lagi caranya mah. Orang jahat mah ada aja caranya, Ki. Cuman gue Kotak mau amal nanya sih. juga diembat, Ki. Kenapa? Nanya apa? Jadi kalau lu ngajuin pinjaman online, ya, entah itu under OJK atau nggak under OJK gitu. Misalkan itu kan bunganya bisa 100% kan? Nah, kalau misalkan lu dipinjemin tanggal 1, yang dimana requirement-nya gampang banget kalau yang nggak under OJK kan. Nih, lu dipinjemin tanggal 1, terus disuruh bayar tanggal 30, ya kan? Misalkan gitu. Nah, tanggal 30 lu belum bayar, itu yang aplikasi yang lu minjem online itu bisa ngubungin orang-orang di kontak HP lu. Itu menurut lu gimana sih? Hah? Apanya nih? Tapi sebelumnya lu nggak pernah ngasih tahu kontak HP lo gitu? Nggak pernah lah kok. Gimana caranya lu bisa? Cerita aneh gila. Itu tuh kemarin tuh gue denger obrolannya Panji sama siapa ya? Ada satu aplikasi yang nggak di-mention namanya. Aplikasi itu bisa ngelacak kontak di HP lo. Itu maksud gue. Ada Jadi kayak entah dia bisa ngelacak kontak-kontak di handphone lo, atau misalkan yang minjem nih, kayak misalkan gue minjem nomor telepon yang terakhir yang gue telepon itu Eko. Nah, dia bakal nelpon Eko gitu loh kok. Iya, itu ada tuh aplikasinya memang. Menurut lu itu boleh nggak sih? Kayak anjing handphone orang gitu loh maksud gue. Tapi di satu sisi ya lu pinjam dulu. Ya pakai old fashion aja lah, rentenir, pakai tukang pukul datengin ke rumah, kan lu punya alamatnya, standar aja lah. Ngapain udah ganggu orang lain? Itu jadi boleh kalau memang ada batas-batasnya sih harusnya. Maksudnya kayak mungkin nggak bayar 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Akhirnya lu tapi itu pun yang ngeluarin harus polisi sih menurut gue. Ada pihak lain lah, nggak boleh dari perusahaannya sendiri gitu. Oh ya. Dan itu kan bank kan pakai kayak gitu. Kalau lu mau melakukan sesuatu kan biasanya di nomor lu buka rekening aja kan harus ngasih nomor orang yang tidak satu rumah sama lu kan. Soalnya waktu Maksudnya yang dari Panji awal ngomong, sudah disetujui. ya, waktu yang Panji ngomong tuh yang pakai aplikasi itu polisi soalnya. Jadi buat ngelacak tuh memang dia ada kontak-kontaknya gitu, buat masuk ke kontak kita udah habis deh kita. Soalnya ada Bor, teman kantornya Mira kayak gitu, nggak bayar-bayar, terus dia nelpon bosnya. Ya udah, akhirnya yang ditelepon sama si aplikasinya itu bosnya si orang yang ngutang itu dipecat, Bor, dipecat. Udah nggak bisa bayar utang, nggak punya kerjaan, anjing gitu. Astaga. Nelfon bosnya lagi ya, ini apes banget lagi. Pinjam-pinjaman online itu bahaya sih memang. Iya Pak, itu bahaya banget. Iya. Itu bahaya sih memang. Gampang banget dapat duit gitu kan. Terus bentuknya itu cash gitu loh, uang cepat habis. Panas. Kecuali lu beli barang ya. Maksudnya kalau beli barang bisa lu jual lagi tuh barang gitu loh. Iya. Nyicil gitu kan maksud lu? Nyicil. Iya, nyicil gitu kayak kredivo gitu-gitu kan lu bentuknya barang tuh, dapat barang. Terus udah lu kalau ada apa-apa lu bisa jual tuh barang gitu loh. Kalau enggak sejelek-jeleknya ya udah lu ambil aja tuh barang dah gitu loh. Iya. Kalau bentuk uang tuh yang agak sensitif sih. Maksudnya ya lu bisa minjem jam 10, setengah 11 udah habis itu bisa. Iyalah, ini apalagi kalau duitnya buat liburan. Iya. Itu yang bahaya. Enggak. Ngapain sih kalau itulah minjem tempat yang bener aja lah, yang ada OJK-nya boleh lah gitu. Kalau nggak ada nggak usah lah. Ngapain sih hidup kok maunya yang bodong-bodong tuh yang nggak bakal diberkahi loh, gimana? Soalnya yang bener-bener aja loh. Kalau yang under OJK tuh susah katanya kok requirements-nya. Ya kurangi kebutuhan, keinginannya gitu. Kalau nggak punya duit ya sudah sabar. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan.
Soalnya mungkin emang dipakainya bukan buat itu juga sih ya, bukan buat sehari-hari gitu loh. Maksudnya bukan buat beli beras gitu loh. Iya, iya. Iya. Pasti kan itu tuh yang jadi masalah. Karena kan kalau lu buat beli beras dan segala macam, minjem orang terdekat lah. Gitu loh. Ya Allah, iya. Kalau minjem online mungkin kebutuhannya buat beli sepatu gitu kan. Maksudnya kayak barang-barang. Liburan, buat beli kado pacar, buat gue nggak tahu sih. Cuman Dan ya selama jangan ini memang kasus-kasus yang kena gitu kan bukan buat barang sehari-hari gitu loh. Memang buat barang iya, tersier. Itu yang jadi gitu yang loh, jadi gak masuk di akal Ani kan. Ente mau belanja, kalau nggak punya duit ya jangan belanja. Ente piye gitu loh. itu emang godaannya gila sih. Emang lu dipaksa bisa jadi orang yang lu mau soalnya pakai uang itu gitu. Iya, betul. Itu yang bahaya, lihat sosmed. Wah, siapa Rahel V-nya nih beli topi. Wah, harganya 4 juta. Gue juga mau gitu. Habis lu pakai nggak kayak jadi Rahel V-nya juga gitu. Kagak. Tenang. Dan mungkin Lu masih lu kok gitu. iya, tahu itu topinya Rahel V-nya, ya nggak banyak gitu, nggak yang Nggak, iya. topinya Rahel V-nya gitu, kayak nggak deh, enggak. Nggak tahu. Emang Satu-satunya lu nggak topi males yang ya, gue tahu ya, tersayang. Terus kayak masa lu bangga sih topinya Rahel V-nya gitu? Kenapa nggak lu buat trademark sendiri, ini topi gue gitu? Kenapa harus pengen diakui karena lu pakai topinya Rahel V-nya? Kan banyak lah orang kayak gitu kok. Banyak lah. Iya sih, benar sih, benar. Banyak banget Lagi orang kayak gitu. kayak ya selebgram kayak Nazla dan segala macam tuh kan, maksudnya dia arahnya ke lifestyle kan, jadi ya mempengaruhi banyak banget, itu gila itu sih. Kayak ini deh, kayak yang Atta Halilintar tuh, yang hoodie-hoodinya gitu tuh nggak murah loh. Itu Aku nggak pernah. Berapa? 700, 800, 1 juta. Itu, dan yang beli ya ini ya, maksudnya kelas ke bawah ya. Mereka bisa beli loh. Berarti kan anjing gitu loh. Untuk beli itu tuh mereka paksain gitu. Padahal pertama, ya gue secara model nggak suka gitu. Kedua, harganya mahal banget gitu. Mendingan beli yang H&M misalnya gitu lah. Oke lah, orang akan ngomong, oh lu nggak cinta produk dalam negeri gitu. Mahal Ya, gimana anjing. Iya. 700.000 ya, mahal. Buat beli hoodie-nya Atta, Kagak ada. Gue terang-terangan aja, gue gak suka produk lokal ya, gue gak suka udah. Gue sih gak masalah keluarin beli hoodie gitu, misalnya jutaan. Cuman kalau dari Atta Halilintar, gue gak suka Atta Halilintar gitu. Mungkin kalau yang buat itu siapa ya, yang gue suka gitu, mungkin gue beli. Kalau yang buat Dian Sastro mungkin hoodie versi Dian Sastro gitu, 1 juta mungkin gue beli kali, karena gue suka Dian Sastro. Mungkin sama kali buat mereka ya. Iya, sama pasti kok. Gitu. Iya, secara itunya aja udah bisa kayak gitu loh. Orang daya belinya tuh separah itu gitu. Gila, itu gue pas nonton kayak, anjir harganya tuh mahal loh. Bukan harga. Jatuhnya sekarang kalau lu ngeliat pakaian-pakaian Nora alay gitu, hoodie-nya kuning, celananya ungu gitu, lu jangan anggap sepele, itu bisa lebih mahal pada baju lu loh harganya. Cuman ya gak suka aja lu gitu loh. Iya, gue gak suka aja. Gue sih untungnya gak pernah masalahin harga baju orang ya. Gue cuma liat nih kayaknya alay deh makanya. Nah, kayaknya agak karon deh, Bray. Gitu. Lu bilang itu murah atau itu alay, pasti kan lu anggap ya murah lah gitu kan. Iya. Gue gak anggap murahnya, gue cuma anggap alaynya aja. Iya enggak. Mahal kalau alay kagak. Enggak, maksudnya kayak alay nih, ini jelek banget nih, pasti murah nih, brandnya tahu apa gitu kan. Ternyata anjing tuh mahal loh, gitu. Kayak anjing tuh mahal banget ya gitu loh. Kayak anjir gitu. Di situ sih uniknya, kayak mau cinta produk dalam negeri juga anjir harganya mahal banget. Mahal banget. Iya, emang kan namanya juga cinta ya. Kalau cinta harus ada pengorbanan kan. Terus kalau nggak sanggup, jangan lu beli, jangan lu tembak. Betul.
Ya intinya kalau lo suka ada duitnya beli aja, nggak usah minjem gitu. Ya, Kalau mau minjem ya pastikan lo akan punya uangnya gitu aja. apa namanya tuh hutang apa tuh kalau itu? Hutang produktif apa sih bilangnya tuh? Jadi ya lu Gue ngutang nggak, tapi buat iya, produk. yang pasti Buat pastiin usaha aja gitu. akan ada uangnya gitu. Ya, maksudnya jangan dipakai hutang untuk lifestyle gitu, tapi untuk produksi misalnya apa produktif kayak Bikin ya kosan misalnya gitu. lu ya atau lu dagang apa gitu kan itu kan buat produktif kan gitu loh. Hutangnya hutang Kalau lu produktif. kayak beli kamera juga kan produktif. Utang beli Iya, kamera kayaknya nggak masalah ya kan, karena kan itu buat dipakai kerja, kan sesuatu yang attach iya, sama lu buat jadi uang lagi gitu. hutang-hutang produktif nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau yang buat Iya. lifestyle ya Ya lu kalau beli hoodie dari influencer harganya 1 juta ya nggak worth it lah menurut gue. Kayak sayang banget duit. Sayang banget. Mending beli dan buku yang banyak biar pinter. uniknya itu si Atta Halilintar itu gila loh, itu dia punya komunitas Hmm? pecinta produknya dia. Gitu gila itu orang. Oh, keren. Mungkin secara bisnis dia bagus ya. Maksudnya Secara Ya, bisnis gue akuin sih. bisa 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 jualan gitu loh. Jualannya Mm-mm. laku mungkin dengan harga semahal itu. mungkin dia hire anak Prasmul mungkin ya gue nggak tahu. Cuman katanya sih Mungkin hire anak Prasmul. Anak Prasmul kan jago jualan ya. cuman tuh gila itu. Maksudnya kayak gitu-gitu tuh yang selama ini gue anggap remeh ya. Maksudnya kayak paling ini cepean 200 ya. Apalagi kayak gue gitu gak tau harga kan. Pas tahu tuh kayak anjing mahal banget ya gitu. Kayak anjir gitu loh. Dengan gue beli jaket di Uniqlo gitu loh. Mungkin ada itu kayak oh ini mahal banget deh 700. Kayak gila ya. 700.000. Gue nggak di kepala gue sih beli baju dari influencer harga 700.000 tuh nggak di kepala gue. Iya. Mm-mm. Itu sih uniknya. Tapi ya karena sosmed sih semuanya orang jadi berani ngelakuin apa aja sekarang gitu. Ya contoh paling mantapnya bawa Alpenlibe tuh udah paling mantap tuh. Bikin pertemuan bayar anjing. Oh yang TikTok itu ya bawa Alpenlibe tuh ya? TikTok jadul ya, zaman dulu kan. Iya. 100.000 loh itu ketemunya loh, nggak murah ya. Ketemunya di McD lagi anjing. Biasanya kan nggak bayar ke McD anjing. Iya. Dia kasih makan nggak Happy Meal kayak gitu enggak ya? Agak kok, kayak cuma kumpul Tai sih kalau enggak lo tai Terus banget 200.000 anjing. yang tainya pada kecewa karena nggak ganteng, aslinya kan tai kan gue bilang. Goblok lu semua. Emang pas di TikTok ganteng gitu berarti. Katanya banyak ya, lucu, putih gitu. Terus pas ketemu aslinya, ih kok hitam gitu kan. Ireng. Aslinya kok bang ireng ya. ada filter kok. Mungkin di aplikasi pakai filter. Itu gue rasa filter itu sama kayak kredit. Sama kayak kredit itu sistemnya. Kalau udah nggak punya, kalau kredit kan kalau nggak punya uang, ya jangan beli. Lu kalau udah kagak, mungkin lu kagak ngedukung, nggak usah difilterin. Nanti orang anggapnya aneh-aneh gitu. Kayak bau. Apalagi dengan tujuan lu pengen jadi sok ganteng atau sok apa gitu ya. Jadi makin kurang bro kalau ketemu. Iya loh, itu gila sih. Fenomena itu kayak dari data, bulan data dan segala macam. Mungkin yang ya data-data Instagramers followers itu mungkin bisa juga jadiin penjualan. Gue nggak tahu juga tuh. Iyalah. Followers siapa, data lu kan kelihatan tuh analis. Data lu siapa gitu-gitu mungkin bisa dijual juga itu sebenarnya gitu. Mungkin. Gitu loh. Makanya ada mungkin bukan dijual, apa positifnya dari jual data yaitu Instagramers. Lu jadi masukin endorsan dari situ kan, dari data yang lu punya sebenarnya. Jadi si followersnya ada umur berapa dan segala macam. Data lu dijual juga loh sebenarnya itu gitu loh kasarnya. Tapi halal gitu, legal lah gitu. Data lu yang masuk ke followersnya. Jadi cara data tuh memang sekarang apalagi digital gini emang penting banget pasti kan. Dan
ya itu paling bahaya ya rekening dan segala macem. Dan yang paling bahaya dari data itu adalah kayak ya zaman dulu lo nembak lo dibajak kayak gitu loh. Itu kan yang paling bahaya sebenarnya kan. Yang sorry HP gue dibajak ngirimin foto ya Oh itu. iya. Itu kayak temennya Mira itu kan, yang gagal minjem ngutang dibajak HP-nya taunya. Dibajak siapa? Bajak petani, bajak kebo. Kalau 4 hari masih dibajak, kalau hari kelima hari keempat nggak belum dibajak, hari kelima dibajak tuh. Kok nggak kirim gitu? Tapi twistnya ya dari cerita itu, pas dia bilang dia di datanya dihack, habis itu kan si Mira balas kan kayak, gimana sih lu dihack gitu. Terus dia balas lagi, oh enggak, kalau yang minjem itu beneran gua gitu kan, anjing ya. Apaan sih nggak jelas. Apa? Mira balasnya apa? Dijemin lah gitu, aneh nih orang nih gitu. Harusnya Mira balas, Ger. Oh, yang tadi jawab iya, itu dibajak juga gitu. Aneh dah anjing. Makanya jangan temenan sama anak Win lah, aneh anjing. Under 1 minute. Lahir Ki. Ya, intinya berarti sekarang penjualan data dan data lu tuh berharga ke depannya. Mungkin Eko atau Girim jadi politikus kan juga bahaya. Mungkin lu pernah pap tete bisa jadi Iya. maju jadi gubernur. Gua nggak bilang pap tete, tapi pernah minta mungkin. Mungkin pas lu masuk jadi gubernur, lu maju kan jadi Bener. Sebenarnya kalau gue mau jadi gubernur, yang menjatuhkan gue adalah bujang.net. Itu yang menjatuhkan gue. Gak perlu dihack, ini yang menjatuhkan gue. Jadi emang harus data diamanin. Mungkin penggantian password jadi penting sekarang kan. Betul, ganti secara berkala lah. Iya. Jadi ya mungkin lu rasa belum nggak apa-apa deh gue dibajak, tapi bukan sekarang, tapi nanti. Mungkin pas lu kerasa flash dan segala macem. Iya. Seru juga, kasihan Tokped. Ayo Tokped, berjuang. Iya. Berjuang salah satu Tokped. Tingginya baru beli apartemen harga 30M tuh di Jakarta. Siapa? Gila sih. Apartemennya 500 meter persegi. Anjing. Gila banget ya. Itu mah sebangunan apartemen ya? Lu mandi, ngelihatnya tuh beneran semanggi. Gila nggak lu? Berendam lihatnya beneran semanggi. Kagak, gua kebayang gempa Ki. Kalau gempa gua kagak berani gua tinggi-tinggi begitu. Enggak, gua sekaya itu, gua mau, udah mau gua sekaya itu, bodoh amat. Gua mau sekaya itu, cuma